Jadi kita lanjutkan tentang setelah Yesus sama ahli Taurat itu berargumen, di mana ahli Taurat, orang Saduki, Herodian, coba cari-cari kesalahan Yesus agar mereka dapat menghukumnya dan menyatakan kesalahan dia. Tetapi tetap saja waktu itu ada di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan mereka. Kalau Tuhan Yesus nggak bisa bilang dia tidak ditangkap, dia tidak bisa ditangkap. Tapi karena dia datang untuk menyerahkan jiwa dia kepada manusia pada hari Jumat Agung, dia memang menyerahkan jiwanya, bukan karena desakan-desakan dari orang Farisi dan orang Saduki. Nah, sehari sebelum Yesus itu disalibkan, pada hari Kamis, murid-muridnya itu bertanya tentang masa depan, tentang hari esok, dan inilah yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih dapat berkumpul kembali, itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami masih bisa hidup, itu karena Engkau yang memberikan kami waktu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang seputar tentang hari esok. Tuhan Yesus bimbing dan buka mulut hati hamba dan juga buka hati teman-teman agar firman yang disampaikan dapat meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, saudara, pertanyaan tentang hari esok. Habis itu hari Jumat di loteng atas. Nah, malam mereka menangkap Allah, terus dihukum dan disalibkan. Akhirnya yang ke-24 anak manusia menang. Jadi kita tinggal setelah hari ini kita tinggal 4 video lagi, 4 pengajaran lagi untuk menghabisi kitab Lukas, dan pas itu udah mau hari Paskah ya. Oke. Sebelumnya langsung kita masuk ke kenapa Yesus mengungkit hari esok. Itu dimulai dari Lukas 21 ayat 1-7. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Ya, bahwasan Yesus akan bercerita tentang hari esok. Ya, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan. Jadi semuanya itu dimulai dengan kejadian seorang janda miskin di bait suci dengan persembahan untuk Tuhan. Dibandingkan dengan pemberian orang kaya, 2 koin tembaga miliknya tampak tidak berarti. Tetapi Yesus berkata bahwa ia memberi lebih banyak daripada, saudara, bukan satu orang loh, gabungan semua orang. Ya, persembahan janda miskin bukanlah yang terkecil yang dapat kita berikan, tetapi yang terbesar. Yaitu apa, saudara? Yang Tuhan Yesus mau bukan harta, tetapi seluruh diri kita. Ya, ketika kita bernyanyi, "Ambillah perak emasku, tidak akan kutahan sedikit pun." Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya. Maksudnya apa? Apa yang kita punya, apa yang kita semuanya bekerja untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dalam hal pemberian kita, Tuhan melihat sekedar dari bagian. Wah, bagian Tuhan segini, bagian Tuhan orang adalah segini. Bukan, saudara. Ya, dia melihat proporsinya. Manusia melihat apa yang diberikan, tetapi Tuhan melihat apa yang tersisa. Dan dengan itu ia mengukur pemberian dan kondisi hati kita. Winston Churchill berkata, "Kita mencari nafkah dari apa yang kita dapatkan, tetapi kita membangun hidup dari apa yang kita berikan." Ya, ia mungkin mempelajari hal itu dari Yesus atau mungkin dari Paulus. Yesus ngajar di Lukas 6 dan Paulus ngajar di 2 Korintus 8. Bait suci adalah bangunan indah.
Wah, bermegah gitulah. Dihiasi banyak batu-batu yang mahal yang tidak mungkin diberikan oleh seorang janda miskin. Dan para murid menyebutkan hal ini kepada Yesus. Tetapi Tuhan kita tidak terkesan sama batu-batu mahal itu. Ia memberitahu mereka bahwa akan datang hari ketika bait suci Yahudi yang indah itu akan dihancurkan. Dan ia telah mengumumkan bahwa kota itu akan dihancurkan. Tetapi ia sekarang secara khusus menyebutkan penghancuran bait suci. Yesus meninggalkan bait suci dan pergi ke Bukit Zaitun, dan di sana Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengajukan 3 pertanyaan kepadanya. Kapan bait suci itu akan dihancurkan? Apa tanda kedatangannya? Apa tanda akhir zaman? Para murid mengira bahwa ketiga peristiwa itu akan terjadi pada waktu yang sama, tetapi Yesus menjelaskan hal-hal secara berbeda. Sebenarnya bait suci akan dihancurkan terlebih dahulu pada tahun 70, dan kemudian akan periode lama sebelum ia kembali dan mendirikan pekerjaan di bumi. Jadi apa yang Yesus lakukan itu tembus sampai akhir zaman nanti, saudara, ya. Jadi jawaban Tuhan kita mencakup apa yang kita sebut khotbah di Bukit Zaitun. Berbeda dengan khotbah di bukit yang sebelumnya. Ya, khotbah di bukit sebelumnya itu ada di Galilea yang dia mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi khotbah di Bukit Zaitun adalah khotbah tentang akhir zaman. Khotbah profetik. Ya, khotbah kenabian terbesar yang pernah ia sampaikan. Khotbah ini dicatat secara rinci dalam Matius juga dan Markus juga. Jadi ada Matius, Markus, Lukas. Tetapi Anda dan kita perlu membandingkan ketiga bagian tersebut. Kalau Matius jelas, dia kasih tahu ada masa awal, masa tengah, dan masa akhir kesusahan. Tetapi Lukas mencatatnya dengan cara yang berbeda. Karena Lukas menulis dengan mempertimbangkan pembaca yang bukan Yahudi, ia menghilangkan yang urusan Yahudi yang kuat dari khotbah tersebut, sambil mempertahankan kebenaran-kebenaran penting yang harus kita pertimbangkan dan terapkan. Ingatlah bahwa ini adalah pesan yang diberikan kepada orang Yahudi oleh seorang Yahudi tentang masa depan Yahudi. Meskipun ada penerapan yang pasti bagi umat Allah di sini, umat Allah itu kita, penekanannya adalah pada Yerusalem, orang Yahudi, dan bait suci. Tuhan kita tidak sedang membahas kedatangannya untuk gereja, karena itu dapat terjadi kapan saja dan tidak perlu ada tanda-tanda yang mendahulunya. Sebab orang Yahudi menuntut tanda, gereja tidak menuntut tanda, gereja itu menantikan juru selamat. Jadi khotbah ini berfokus pada suatu periode dalam rencana Allah yang disebut kesengsaraan. Ketika Allah akan mencurahkan murkanya kepada bangsa-bangsa di dunia. Banyak pelajar Alkitab percaya bahwa kesengsaraan dimulai setelah Tuhan datang di udara dan membawa gerejanya ke surga. Kesengsaraan akan mencapai puncaknya dengan kembalinya Yesus Kristus ke bumi, di mana ia mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kedatangannya, mendirikan kerajaannya. Oke, saudara, garis besar akhir zaman. Jadi di Lukas itu tidak seperti Matius sama Markus yang membagi ada paruh pertama, pertengahan, paruh terakhir. Kalau nasihat penutup sama ya, Lukas akan memberitahukan, tetapi tidak memberitahukan tentang pertengahan masa akhir ya. Dia cuma kasih tahu tentang ini akan terjadi, garis besarnya akhir zaman. Jadi akan sangat membantu jika kita melihat perkembangan khotbah secara keseluruhan. Jadi berikut adalah garis besar yang disarankan ya. Ini kalau lengkapnya ya, di setiap Injil ada, tetapi Lukas itu agak beda ya. Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan membahas 4 topik yang berkaitan dengan masa depan bangsa Israel. Pertama adalah gambaran zaman itu, ayat 8-19, penghancuran bait suci, ayat 20-24, kedatangan kembali Tuhan, 25-28, akhirnya Tuhan kasih nasihat tentang tanggung jawab orang percaya, 29-38. Lebih ke gambaran. Oke. Yang gambaran pertama adalah gambaran zaman itu, Lukas 21 ayat 8-19. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut.
Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan ke raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Udah, gak usah bela-belaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ciri-ciri yang disebutkan Yesus dapat dilihat di setiap zaman gereja. Karena sejak awal telah ada Mesias palsu, pergolakan nasional dan internasional. Wah, sekarang juga lebih kacau lagi. Dan penganiayaan agama. Tetapi hal-hal itu akan meningkat dan semakin intensif seiring mendekatnya waktu kedatangan Yesus. Thomas Campbell, penyair dan pendidik Inggris, menyatakan bahwa peristiwa yang akan datang memberikan bayangan sebelumnya. Dan dia benar. Pertama, akan ada tipu daya agama. Ya, dan bahkan umat Allah akan berada dalam bahaya tertipu. Setan adalah penipu yang selama berabad-abad telah menyesatkan orang dengan menipu pikiran mereka dan membutakan hati mereka. Israel sering tergoda untuk berbuat dosa oleh nabi-nabi palsu. Gereja sekarang pun memiliki bagiannya sendiri dari guru-guru palsu. Sebagian besar orang secara alami khawatir tentang masa depan, terutama ketika peristiwa dunia mengancam. Oleh karena itu, para penipu agama dapat memangsa mereka dan mengambil keuntungan dari mereka. Di setiap zaman, ada orang-orang mengaku sebagai Kristus dan mengaku tahu kapan ia kembali. Nabi-nabi palsu ini sering contek kitab suci untuk membuktikan keakuratan ramalan mereka. Meskipun Yesus dengan jelas menyatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu datang keadaannya. Maka nasihat kepada kita adalah jangan tertipu. Jangan tertipu oleh hamba-hamba Tuhan, hanya percaya kepada Alkitab. Jangan tertipu adalah peringatan Tuhan kita, dan kita harus ingat satu-satunya cara pasti untuk menjaga keseimbangan kita dunia yang penuh tipu daya, biar kita nggak dibohongin sama orang-orang. Saudara, satu-satunya cara adalah pendalaman Alkitab. Kalian harus mengenal kitab suci dan menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Adalah bodoh dan merugikan jika kita terlalu terobsesi pada nubuat Alkitab sehingga kita mengabaikan hal-hal praktis dalam kehidupan Kristen. Berbahagialah orang-orang yang seimbang. Akan ada juga kesusahan di seluruh dunia. Saya memiliki teman saudara di BMKG yang telah mencatat gempa bumi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Seorang siswa nubuat lainnya memiliki daftar semua perang dan upaya invasi. Saya ada teman yang dia khusus liatin perang yang menuju Israel gitu, saudara. Keduanya telah mengabaikan fakta bahwa Yesus mengatakan bahwa perang, gempa bumi, wabah penyakit, kelaparan bukan tanda-tandanya kedatangan segera. Hal itu terjadi di sepanjang sejarah dunia. Namun, saudara, selama paruh pertama masa kesengsaraan, peristiwa-peristiwa ini akan intensitasnya itu tinggi, akan berlipat ganda dan menjadi semakin intensif. Matius 24 ayat 1-14 mencantumkannya secara rinci, dan jika ada membandingkan dengan Wahyu 6, kita akan melihat bersamaannya. Ya, ada Kristus palsu, perang, kelaparan, kematian, martir, dan kekacauan di seluruh dunia. Makin kita mendekat Tuhan Yesus datang, makin intensif, saudara ya. Dan ini juga telah terjadi di berbagai zaman. Baca sendiri, saudara, ya. Bahkan sebagian besar Wahyu 6-19 menggambarkan masa kesengsaraan secara rinci dan mengikuti garis besar dari Matius 24. Paruh pertama masa kesengsaraan pasal 6 sampai pasal 9 di Wahyu,
pertengahan masa kesengsaraan itu pasal 10 ayat sampai 14. Baru terakhir masa kesengsaraan adalah pasal 15 sampai 19. Saudara, saya sudah lakukan pendalaman Alkitab. Jika saudara setelah Lukas ini Anda mau ke Wahyu, saya juga bisa lakukan ya. Jika Anda mengini untuk kita bahas Wahyu dari Wahyu 1 sampai Wahyu terakhir, saudara nanti tulis di kolom message ya. Jika Anda mau, ya saya kan tidak tahu ya. Nasihat Tuhan kepada kita umatnya adalah jangan takut. Hal-hal ini harus terjadi. Tidak ada yang dapat dilakukan siapapun untuk mencegahnya. Ini tidak berarti bahwa umat Tuhan tunduk pada takdir buta, melainkan mereka suruh menyerah kepada rencana Bapa yang penuh kasih, yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak Dia. Akhirnya akan ada penganiayaan agama, baik resmi maupun pribadi. Tentu saja penganiayaan agama telah terjadi setelah Kain membunuh Habel. Yesus berjanji bahwa umat-umatnya memang akan menderita, dan janji itu tetap berlaku hari ini. Namun penganiayaan di zaman akhir, saudara, itu akan jauh lebih berat, dan banyak orang akan mengorbankan nyawa mereka untuk Yesus Kristus. Perhatikan dorongan yang Yesus berikan kepada semua orang menderita penganiayaan. Pertama-tama kita harus ingat ketika kita dianiaya, kita menderita demi namanya. Dan itu adalah kehormatan yang sangat tinggi. Ya. Dan pada saat itu, saudara, seperti kalau misalnya kamu ditampakkan kepada orang karena Kristus, waktu itu kayaknya kita merasanya menderita banget. Tapi di dalam menderita itu Tuhan Yesus memberikan satu sukacita besar di dalam dirinya. Jadi sepertinya kita nggak merasa apa-apa, saudara. Nah itu saya pernah rasain, saudara. Saya kok udah lagi susah banget ya, kalau orang-orang itu udah kayak nggak bisa makan ya, kok saya bisa tenang sendiri. Nah itu aneh, saudara. Bukanlah hal penting yang dikatakan orang tentang nama kita, tetapi yang penting adalah nama Kristus dimuliakan. Kedua, masa penderitaan memberikan kesempatan untuk bersaksi. Ya, seperti tadi saya bersaksi, saudara. Saya pernah mengalami masa di mana kayak orang itu, waduh, udah habis hidupnya, kayak orang sampai nggak bisa telan makan gitu. Tetapi saya kok biasa aja ya, malah tenang gitu loh. Nah, aneh kan, saudara? Para rasul memanfaatkan ini sebagai mimbar kesaksian yang dengan baik ketika mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan dewan. Dan hamba-hamba Kristus setelah pada martir sepanjang abad telah mengikuti teladan mereka. Kata bahasa Inggris martir berasal dari kata Yunani martus yang berarti saksi. Karena penganiayaan resmi, saksi-saksi Allah akan berdiri di hadapan orang-orang penting. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak boleh panik. Dan tidak akan diberikan panik, saudara. Aneh. Karena Allah akan memberi mereka kata-kata untuk diucapkan. Janji ini bukanlah alasan para pengkhotbah malas atau guru sekolah minggu yang tidak mau belajar Alkitab. Nggak bisa, saudara. Sebaliknya ini adalah jaminan. Waktu nanti kalau misalnya kita menjadi saksi, ya Tuhan menyertai kita. Sebagai saksi yang setia, Allah akan selalu memberi mereka kata-kata yang mereka butuhkan ketika mereka membutuhkannya. Orang-orang kudus tidak hanya akan mengalami penganiayaan resmi dari pemerintah, ya. Nanti juga ada pertentangan dari keluarga, juga ada pertentangan dari tempat kerja, saudara. Itu udah pasti, saudara, ya. Tapi yang penting tenang aja dan jangan takut. Kerabat bahkan akan mengikuti jejak Yudas dan mengkhianati orang-orang terkasih mereka yang Kristen untuk dibunuh. Jadi kebencian, penangkapan, dan kematian akan menjadi bagian dari banyak anak-anak Allah selama masa kesengsaraan. Tetapi mereka tidak boleh putus asa karena Allah memegang kendali. Tidak sehelai rambut pun di kepala mereka dapat binasa tanpa kehendaknya yang berdaulat. Dengan mengetahui hal ini, mereka dapat memiliki ketahanan dan mampu menghadapi tantangan dengan iman dan keberanian. Saudara, mungkin kita tidak mengalami penganiayaan resmi seperti orang-orang Kristen di belahan dunia yang berbeda, saudara ya. Mungkin orang Kristen saat ini menikmati kebebasan dari penganiayaan resmi, atau pententangan keluarga, atau orang lain yang sangat menderita karena iman mereka. Dan apa yang dikatakan Tuhan kita di sini adalah dorongan bagi mereka. Ya saudara, kalau Anda dibenci, Anda tidak disukai karena orang Kristen, itu adalah suatu kehormatan yang paling tinggi. Seorang teman saya melayani di Eropa Timur dan saya percaya di Polandia berkata kepadanya,
Kami berdoa untuk kalian orang Kristen di dunia barat karena kalian terlalu muda. Tuhan harus membantu kalian untuk tidak berkompromi. Ingatlah, hal-hal yang Yesus gambar di sini bukanlah tanda-tanda kedatangannya yang segera, karena hal-hal itu telah terjadi selama berabad-abad. Namun seiring mendekatnya kedatangan Tuhan, hal-hal ini akan menjadi berlipat ganda dan semakin intensif. Apapun pandangan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita perlu memperhatikan 3 nasihatnya. Saudara, jangan tertipu. Oh, di gurun itu ada Yesus. Oh, jangan tertipu. Yesus bilang dia datangnya nggak seperti itu. Dan jangan takut. Walaupun kalian mati di pelukannya itu aman, saudara. Dan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Udah, oke. Gambaran zaman itu seperti itu. Oke, Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke kota. Sebab itu masa pembalasan di mana akan genap semuanya yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara, penghancuran bait suci sudah terjadi tahun 70 dan akan terjadi lagi nanti entah kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Paragraf ini khusus terdapat di Injil Lukas, tidak ada paralel dalam Injil Matius atau Markus, meskipun terdapat kemiripan dalam bahasa Matius 24 dan Markus 13. Namun jelas bahwa baik Matius maupun Markus merujuk pada peristiwa di tengah masa kesengsaraan ketika kekejian yang mendatangkan kehancuran akan didirikan bait suci Yahudi dan antikristus akan mulai menganiaya Israel. Tengah-tengah itu adalah antikristus akan mulai menganiaya Israel. Yesus memperingatkan orang-orang untuk melarikan diri dan bersembunyi karena kesengsaraan besar akan segera terjadi. Kisah Lukas tidak merujuk pada peristiwa yang jauh akan terjadi selama masa kesengsaraan, tetapi pada penghancuran Yerusalem oleh Titus dan tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan hanya 40 tahun setelah itu, 40 tahun setelah masa Yesus memberitakan ini, peristiwa mengerikan ini dalam banyak hal merupakan latihan pendahuluan, saudara. Ya, ini cuma pendahuluan untuk apa yang akan terjadi ketika setan melampiaskan amarahnya kepada Israel dan orang-orang bukan Yahudi yang percaya selama paruh masa kedua kesengsaraan. Sejarawan Yahudi Josephus mengklaim bahwa hampir 1 juta orang dibunuh oleh orang Romawi saat itu. Dan lebih 100.000 orang ditawan ketika Titus merebut kota itu. Ini bukanlah pertama kali Yerusalem akan diinjak-injak oleh bukan Yahudi. Karena orang Babilonia telah menghancurkan kota itu pada tahun 586 sebelum Masehi ketika masa orang-orang bukan Yahudi dimulai. Periode penting dalam rencana ini akan berakhir ketika Yesus Kristus kembali di bumi, menghancurkan semua kekuatan orang bukan Yahudi dan mendirikan kerajaannya yang benar. Orang percaya saat ini yang menantikan kedatangan Tuhan mereka seharusnya tidak menerapkan Lukas 21 pada situasi mereka sendiri. Yesus berbicara tentang Yerusalem pada tahun 70. Dalam Matius 24 dan Markus 13, ia berbicara tentang situasi Israel di tengah masa kesengsaraan. Karena kedatangan Tuhan kita untuk gereja akan terjadi dalam sekejap mata. Tidak seorang pun akan punya waktu untuk pulang mengambil jubah. Saudara, kalau Anda punya berangkas ada 2 miliar, Anda nggak sempat lagi ngambil itu, saudara. Kita juga tidak perlu khawatir tentang berpergian pada hari Sabat atau merawat bayi yang masih menyusui. Sejauh ini dalam pesannya Tuhan telah memberitahu para murid kapan bait suci akan dihancurkan dan tanda-tanda apa yang menunjukkan akhir zaman. Sekarang ia memberitahu mereka tentang kedatangannya sendiri di masa akhir kesengsaraan. Ya, jadi tidak diceritakan secara jelas apa yang terjadi di sana. Itu sebenarnya untuk orang Israel. Kalau untuk orang gereja Tuhan, kita akan diangkat dulu sebelum itu terjadi. Ya, saudara.
Lukas 21 ayat 25 sampai 28 cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, untuk menghakimi seluruh manusia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkat mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Wahyu 15-19 menggambarkan tanda-tanda penghakiman yang menakutkan yang akan Allah kirimkan ke bumi selama paruh kedua masa kesusahan Israel atau Yakub. Ketika hal-hal itu terjadi, itu akan menjadi bukti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Gambaran gelombang yang bergemuruh, bangsa-bangsa yang naik turun seperti gelombang dalam badai. Itu akan menjadi masa yang mengerikan, dan penduduk bumi akan gemetar ketakutan. Tapi manusia tidak bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik Allah dengan iman. Matius 24 ayat 29 memberitahu kita bahwa matahari dan bulan akan menjadi gelap dan bintang-bintang akan jatuh. Menyatakan bahwa tanda Anak Manusia akan muncul di langit. Kita tidak tahu apa tanda ini, tetapi itu akan menimbulkan ketakutan di antara bangsa-bangsa di bumi. Namun kemudian Yesus Kristus akan muncul dan setiap mata akan melihat Dia. Bangsa Israel akhirnya akan mengenali Mesias mereka, bertobat, percaya, dan diselamatkan. Tanda-tanda menakjubkan ini akan membawa teror bagi orang-orang tersesat di dunia, tetapi harapan bagi mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus selama masa kesengsaraan. Karena orang-orang percaya ini tahu bahwa kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Orang-orang percaya saat ini mencari juru selamat, bukan tanda-tanda. Namun ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang menampakkan bayangannya, kita percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemunculan Kristus akan tiba-tiba, mulia, dan dengan kuasa besar. Gambaran di sini diambil dari Daniel 7, sebuah bagian tentang Mesias yang pasti sudah dikenal oleh para murid. Para malaikat berjanji bahwa Yesus akan kembali ke bumi dengan cara yang sama Ia pergi dan Ia akan kembali. Ada orang-orang yang mengabaikan dan mencemooh doktrin tentang kedatangan kembali Kristus. Lagi pula gereja telah menandingkan Tuhan selama 2000 tahun dan Ia belum kembali. Dan Petrus menjawab tuduhan itu dalam 2 Petrus 3. Ia menunjukkan bahwa Allah pasti menepati janjinya, baik kita mempercayainya atau tidak, dan bahwa Allah telah mengukur waktu itu secara berbeda dengan cara manusia mengukurnya. Lebih jauh lagi, alasan Ia menunggu adalah agar orang-orang berdosa yang belum diselamatkan dapat mempunyai kesempatan untuk bertobat, diselamatkan, dan siap ketika Yesus datang. Meskipun penundaannya yang tampak merupakan cobaan bagi gereja, itu adalah kesempatan bagi orang-orang yang masih belum percaya, yang masih tersesat. Setelah menjawab pertanyaan mereka, Yesus kemudian menerapkan pesan ini ke dalam hati mereka dengan memberi mereka 2 nasihat penutup. Ketahuilah dan jagalah. Saudara, bagian terakhir Lukas 21 ayat 29 sampai 28 adalah nasihat untuk orang percaya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab Ia akan menimpa seluruh semua penduduk bumi ini. Ya saudara, kalau saudara tiap hari pendalaman Alkitab, aman. Yesus datang, wah lagi pendalaman Alkitab, aman saudara. Jangan pesta pora dan mabuk-mabuk dan yang duniawi. Hati-hati, tiba-tiba lagi kayak gitu Tuhan Yesus datang lagi. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar
dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Besoknya itu Yesus udah bersiap-siap di loteng atas, ya, merayakan Paskah terakhir untuk menyerahkan dirinya. Saudara, inilah tanggung jawab orang percaya. Dalam Alkitab, pohon ara seringkali menjadi gambaran Israel. Beberapa pelajar menafsirkan perumpamaan ini sebagai munculnya negara Israel pada tanggal 15 Mei tahun 48. Ya, dikatakan sebagai tanda bahwa Tuhan akan segera kembali. Tentu saja merupakan hal signifikan bahwa Israel sekarang menjadi bangsa yang merdeka setelah berabad-abad berada dalam perbudakan politik. Tetapi Lukas menambahkan di sini, dan semua pohon menunjukkan bahwa lebih dari satu bangsa yang terlibat. Mungkin Yesus mengatakan bahwa kebangkitan nasionalisme di seluruh dunia adalah hal yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat pertumbuhan nasionalisme dan munculnya bangsa-bangsa baru, dan mungkin ini merupakan tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Namun gagasan dasarnya di sini adalah mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebagaimana tunas pohon menunjukkan bahwa musim panas sudah dekat, demikian pula terjadinya tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang terpenting adalah orang percaya tahu bahwa Allah itu pasti menepati janjinya dan firman-Nya tidak akan gagal. Dan Tuhan juga berkata gini, sebelum semua orang yang ada di sini zaman ini punah, hal itu belum terjadi. Jadi istilahnya orang yang, kalau di dunia ini masih ada orang yang hidup yang masih kelahiran 1948, ya berarti itu belum terjadi sampai orang yang angkatan 1948 itu udah selesai, barusan hal itu kiamat terjadi. Saya bukannya untuk lagi jadi dukun untuk meramalkan, tapi kira-kira mungkin seperti ini. Misalnya tahun 48, ya. Kalau misal orang hidup 80 tahun, tambah 80 ini berarti 2028. Ya mungkin 29, mungkin 30, mungkin 32, mungkin 36. Ya, tergantung itu. Tapi sebelum angkatan ini selesai, itu belum terjadi, ya. Kepada generasi manakah Lukas 21 ayat 30 berlaku? Beberapa orang meragukan bahwa Yesus akan kembali secara harfiah, mengatakan pernyataan ini berlaku untuk generasi para rasul sebagai kedatangan Tuhan adalah kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta atau kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Tetapi tidak ada satupun yang disebut Yesus terjadi atau sebelum peristiwa-peristiwa tersebut. Tanda-tanda itu juga tidak mencapai puncaknya dengan pembebasan Israel dan pendirian kerajaan Allah. Berarti tembus sampai masa sekarang. Yesus mungkin merujuk pada generasi yang hidup di bumi pada saat semua hal ini terjadi. Ia tidak menyarankan bahwa dibutuhkan satu generasi penuh untuk menyelesaikan hal ini, karena hal-hal ini akan terjadi dengan begitu cepat dimulai. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai generasi, ini dapat juga berarti ras yang menunjuk pada bangsa Israel. Jadi generasi di sini disebut ras. Jadi mungkin berunjuk pada bangsa Israel. Yesus menggunakannya dalam Markus 3 ayat 12. Yesus meyakinkan para murid bahwa terlepas dari semua kesulitan yang dialami Israel, bangsa itu akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan dihancurkan. Setan ingin menghancurkan bangsa Israel, tetapi itu tidak akan berhasil. Peringatan pertama ialah ketahuilah. Yang kedua adalah berjaga-jagalah. Kedua peringatan ini berlaku untuk umat Allah di setiap zaman. Meskipun akan memiliki makna khusus bagi orang Israel pada masa kesengsaraan, tetapi berjaga-jagalah tidak berarti berdiri untuk lihat, oh tandanya belum, masih bisa enak-enak lah. Enggak, tetap jaga-jaga, waspadalah, jangan sampai lengah. Peringatan ini mengandung peringatan bagi kita hari ini karena sangat mudah bagi kita untuk terbebani oleh kekhawatiran hidup, godaan dunia, dan daging. Selama masa-masa sulit, mudah untuk menyerah dan mulai hidup seperti dunia yang belum diselamatkan, dan orang percaya selama masa kesengsaraan akan menghadapi godaan itu. Mereka harus berjaga-jaga dan berdoa serta menolak godaan di sekitar mereka karena mereka ingin siap ketika Tuhan Yesus kembali. Lukas 21:36 terutama merujuk kepada orang-orang yang percaya berdiri di hadapan Tuhan pada penghakiman ketika ia kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Ya, penutup. Domba-domba akan masuk ke dalam kerajaan, sedangkan kambing-kambing akan dihakimi.
dibuat sop, ya. Sementara sebagian umat Allah akan mati selama penghakiman dan penganiayaan dalam masa kesengsaraan, sebagian akan lolos dan melihat Yesus Kristus ketika Ia kembali dalam kemuliaan. Jika orang-orang percaya pada masa kesengsaraan itu tergoda untuk menyerah kepada dunia dan daging, orang-orang Kristen di zaman sekarang yang penuh kenyamanan dan kemakmuran harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Kita saat ini tidak tahu kapan Tuhan kita akan kembali dan sudah sepatutnya, ya sudahlah, setia dan siap-siap. Kita tidak mencari tanda-tanda, ya. Yang penting kita siap aja, ya. Siap-siap, setia, belajar Alkitab, nggak mabok-mabokan, ya. Kita tidak mencari tanda-tanda. Saya mendengarkan suara. Saya menantikan suara trompet, suara seruan malaikat agung. Seruan trompet agar apa? Kita punya pengantin pria datang menyebut kita. Ya Tuhan Yesus, datanglah. Wahyu 22 ayat 20. Seperti saudara, ya. Tadi yang saya ceritakan itu sebenarnya berlaku untuk Israel sama orang-orang belum percaya yang masuk ke dalam kesusahan besar. Tetapi kita sekarang yang penting adalah ketahuilah hal ini dan berjaga-jagalah, jangan mencari tanda. Oke? Next minggu depan hari kedua Sincia, ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan aja, ya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan judulnya penting sebenarnya, di loteng atas.